Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga siapapun yang menonton kisah ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, yang punya hajat atau keinginan semoga dapat tercapai, satu lagi cinta yang tulus, serta kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Aku tidak pernah menyangka, sebuah pertemuan sederhana bisa mengubah jalan hidupku. Hari itu, di sebuah pengajian besar di kampung sebelah, aku ikut serta hanya karena ajakan teman. Aku tidak pernah terlalu rajin ikut acara seperti itu. Tapi entah mengapa langkahku begitu ringan untuk hadir. Di tengah ribuan jamaah, pandanganku terpaku pada satu sosok. Ia berdiri di samping ayahnya, seorang kiai besar yang dihormati banyak orang. Wajahnya teduh, matanya tajam namun penuh wibawa, dan senyum kecilnya seakan mampu menenangkan hati siapa saja. Dialah anak kiai itu. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Jantungku berdetak kencang, tanganku dingin, dan entah kenapa aku terus berusaha mencari celah untuk sekadar menatapnya. Aku tahu, ini gila. Bagaimana mungkin aku, seorang gadis biasa, dari keluarga sederhana, berani memendam rasa pada anak seorang kiai yang begitu terpandang? Namun sejak hari itu, bayangannya tidak pernah hilang dari pikiranku. Malam-malamku dipenuhi doa yang aneh. Aku tidak lagi sekadar memohon rezeki dan kesehatan, melainkan diam-diam menyelipkan satu harapan. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Jika tidak, hilangkanlah rasa ini. Tapi bukannya hilang, rasa itu justru semakin tumbuh. Hari-hari setelah pengajian itu berubah. Aku sengaja mencari tahu tentang dirinya. Namanya sering disebut orang sebagai sosok yang cerdas, alim, dan rendah hati. Ia sering membantu ayahnya mengajar di pesantren, dan katanya, banyak santri perempuan yang menaruh hati padanya. Mendengar itu, hatiku bergejolak. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku tak bisa menipu perasaanku. Ada magnet yang terus menarikku padanya. Bahkan, aku mulai sering datang ke pengajian yang diadakan keluarganya, hanya agar bisa melihatnya dari jauh. Aku ingat betul, suatu hari aku berani menyapanya. Dengan suara gemetar, aku hanya berkata singkat, "Assalamualaikum." Ia menoleh, tersenyum, lalu menjawab, "Waalaikumsalam." Sepele, memang. Tapi bagiku, itu momen yang luar biasa. Sejak saat itu, aku semakin berani. Sesekali aku memberanikan diri bertanya tentang hal-hal kecil, seperti isi ceramah atau makna sebuah ayat. Ia menjawab dengan sabar, penuh ketulusan. Dan dari situlah aku makin terpikat, bukan hanya karena wajahnya, tapi karena ilmunya, tutur katanya, dan akhlaknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan besar. Aku tahu, cintaku padanya bukan hal yang mudah. Aku hanyalah gadis biasa, sedang ia anak kiai, yang pasti dipersiapkan untuk menikah dengan sosok yang sepadan. Ketika akhirnya aku memberanikan diri bercerita pada ibuku, responnya membuatku tercekat. Anak kiai itu bukan untuk kita. Nak, jangan terlalu berharap tinggi. Kamu bisa sakit hati nanti, katanya lirih. Aku terdiam. Perkataan ibu seperti tamparan keras. Tapi perasaan ini sudah terlanjur tumbuh. Bagaimana mungkin aku bisa begitu saja melupakannya? Kabar pun sampai ke telinga keluarga besar. Mereka menertawakanku, seolah aku bermimpi terlalu tinggi. Mana mungkin anak kiai memilihmu? Begitu kata salah satu bibiku. Kalimat itu menusuk, tapi tidak cukup kuat untuk memadamkan api yang sudah menyala di dadaku. Aku pun memutuskan untuk memberanikan diri melangkah lebih jauh. Suatu hari, aku menemui anak kiai itu dengan keberanian yang terkumpul dari doa-doa panjang. Dengan suara terbata, aku berkata, "Maaf, aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya perasaan padamu." Ia terdiam lama, lalu menjawab dengan tenang, "Perasaan itu fitrah, tapi jalan kita tidak mudah. Ayahku punya harapan besar padaku, dan aku harus patuh."
Hatiku hancur mendengar jawabannya. Ia tidak menolakku secara langsung, tapi aku tahu ada tembok tinggi yang membatasi. Babak 4, antara cinta dan takdir. Hari-hariku berubah jadi dilema. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa cinta ini salah. Aku mencoba menjauh, menenggelamkan diri dalam kesibukan, bahkan berdoa agar Allah benar-benar menghapus rasa ini. Tapi setiap kali aku mendengar namanya, setiap kali aku tanpa sengaja bertemu dengannya, hatiku kembali lemah. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa ada beberapa gadis terpandang yang sedang dijodohkan dengannya. Putri seorang pengusaha, anak seorang kiai besar lainnya. Bahkan ada kabar ia dijodohkan dengan santriwati yang sangat alim. Mendengar itu, aku merasa semakin kecil. Siapalah aku dibanding mereka? Aku hanya gadis sederhana yang bahkan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Namun yang membuatku semakin bingung adalah sikapnya. Ia tidak pernah menjauh dariku. Bahkan, terkadang ia masih menanyakan kabarku, masih mau mendengarkan ceritaku, seolah memberi harapan yang samar. Apakah ia juga punya rasa yang sama? Atau ia hanya sekadar menjaga adab? Puncak ujian itu datang ketika keluarganya benar-benar mengumumkan bahwa ia akan menikah. Seluruh desa geger. Undangan tersebar, dan semua orang membicarakannya. Hatiku hancur berkeping-keping. Rasanya seperti langit runtuh menimpa. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Doa yang selama ini kupanjatkan seolah tak pernah dikabulkan. Aku merasa kecil, hina, dan tidak pantas. Bahkan aku sempat menyalahkan takdir, bertanya kenapa Allah menumbuhkan rasa yang begitu dalam hanya untuk dipatahkan dengan cara yang menyakitkan. Namun, di tengah tangis itu, aku menemukan kekuatan lain. Aku sadar, cinta sejati bukan sekadar memiliki. Cinta sejati adalah ketika kita mampu mendoakan kebahagiaan orang yang kita cintai, meski itu bukan bersama kita. Dengan berat hati, aku berusaha merelakan. Aku datang ke acara pernikahannya, meski setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk. Aku melihat ia tersenyum di samping mempelai perempuannya. Dan di saat itu juga, aku menundukkan kepala, menutup mata, lalu berdoa lirih. Ya Allah, bahagiakan dia. Jika memang bukan aku yang mendampinginya, berikan aku kekuatan untuk mengikhlaskan. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Tapi perlahan, aku belajar menerima kenyataan. Aku mulai menyibukkan diri dengan kegiatan positif, mendekatkan diri pada Allah, dan berusaha memperbaiki diriku. Cinta pada anak kiai itu tetap ada, tapi kini bukan lagi luka, melainkan pelajaran berharga. Aku belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Ada jalan takdir yang lebih indah yang Allah siapkan, meski kita belum bisa melihatnya sekarang. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian, aku dipertemukan dengan seseorang yang tulus mencintaiku. Ia mungkin bukan anak kiai, bukan orang terpandang, tapi ia membawaku pada ketenangan yang sama. Dari situlah aku mengerti, cinta sejati bukan soal status atau derajat, melainkan tentang ketulusan hati. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku tersenyum. Kisah cintaku dengan anak kiai memang berakhir tanpa restu, tapi dari sanalah aku belajar arti ikhlas, arti doa, dan arti mencintai tanpa harus memiliki.